Seng terlalu pendek. Dengan kondisi seng terlalu pendek, material dapat tersangkut di bawah kerangka ripper. Hal ini akan menimbulkan kesulitan saat bergerak ke depan atau menyebabkan aus yang berlebihan dan kerusakan potensial pada bagian bawah kerangka ripper. Sekali lagi, jika kerangka ripper paralel dengan material, maka penyebaran tekanan secara merata dapat diperoleh. Dalam kasus ini, ripper seng mungkin merusak komponen ripper. Seng terlalu panjang. Panjang seng ditentukan oleh panjang di mana doser dapat secara efisien menarik material dan jarak di bawah kerangka ripper. Tujuannya adalah untuk mengoperasikan kerangka bawah separalel mungkin dengan material untuk penyebaran tekanan secara merata. Dalam hal ini, ukuran seng jangan terlalu panjang, cukup pendek saja. Terlalu cepat. Ripping menggunakan gigi pertama pada kecepatan 1,6 sampai 2,4 km per jam dengan straddle kira-kira 2/3 bagian akan memberikan produksi yang paling ekonomis. Sedikit peningkatan kecepatan di atas optimal dapat mengakibatkan keausan pada tip meningkat, produksi rendah, dan biaya operasi yang juga meningkat. Kecepatan yang berlebihan menimbulkan panas berlebihan pada ripper tip dan akan sangat mengurangi masa pakai tip tersebut. Lebih baik melakukan rip lebih dalam dengan kecepatan reguler daripada meningkatkan kecepatan ripping. Ripping yang benar. Penetrasi awal untuk setiap ripping dimulai dengan ripper seng berbentuk sudut melampaui posisi vertikal untuk penetrasi maksimum. Setelah penetrasi dapat dicapai, sesuaikan seng ke depan ke arah vertikal atau cukup ke vertikal ripping sampai terasakan doser tertancap ke tanah. Ripper tip harus berada sedikit di bawah bagian tumit seng. Catatan, blade doser harus diturunkan cukup rendah untuk mendorong rintangan berukuran besar. Pendorongan dari belakang secara utuh. Operator memulai setiap pendorongan dari belakang pemotongan. Setiap pendorongan adalah panjang keseluruhan daerah pemotongan dengan kedalaman yang sama. Ketidakefisienan teknik ini berkaitan dengan jarak dorong rata-rata. Jika total pemotongan adalah 200 kaki, maka jarak dorong rata-rata adalah 200 kaki juga. Jarak dorong rata-rata adalah faktor penting yang berkaitan langsung dengan produktivitas. Mendorong bagian belakang dulu, baru bagian depan. Setiap pendorongan dimulai dari belakang daerah pemotongan. Untuk pendorongan berikutnya, operator melanjutkan dari belakang pemotongan yang sudah ada ke depan. Jarak dorong berkurang pada setiap pendorongan karena dozer bergerak sepotong demi sepotong ke bagian depan. Jarak dorong rata-rata untuk teknik ini, jika ditentukan totalnya 200 kaki, adalah 100 kaki. Bandingkan suatu peningkatan jarak dorong rata-rata untuk teknik pendorongan dari belakang yang 200 kaki. Ketidakefisienan lain dari teknik ini yaitu operator harus menurunkan blade saat menanjak pada setiap pendorongan dan gerakan cepat tidak sepenuhnya dapat dilakukan di sepanjang daerah pemotongan. Menangani tanggul, tinggi dan lebar. Tinggi dan lebar tanggul dapat meningkatkan atau menghambat dampak produktivitas. Tinggi tanggul tidak boleh melebihi tinggi blade dozer. Pada banyak kasus, tanggul tidak perlu sedemikian tinggi, tetapi cukup untuk menangkap material di depan blade guna memastikan muatan blade sudah optimal. Lebar tanggul direkomendasikan kira-kira sepertiga lebar blade. Sesungguhnya, semakin kecil tanggul, maka penggusurannya akan semakin mudah dan produktivitas akan semakin tinggi. Menggusur tanggul dengan metode straddle atau mengangkang. Efisiensi yang didapat dengan melakukan slot dosing atau pendorongan dalam celah dapat ditingkatkan atau justru menjadi hilang akibat teknik yang digunakan untuk menggusur punggung tanggul. Dengan teknik ini, operator memulai dari bagian belakang dan melakukan straddle atau mengangkangi tanggul untuk seluruh pendorongan. Teknik ini menyebabkan tanggul menjadi tergusur, tetapi sebagian besar material berceceran ke bagian samping blade dozer dan menimbulkan windrow atau tanggul yang lebih kecil. Akhirnya material harus digusur ulang, kemudian bergerak ke ujung pemotongan. Membersihkan windrow adalah bukan cara yang paling efektif untuk memindahkan material. Tetapi cara ini sering dilakukan karena operator menganggap dapat menggusur tanggul dengan mudah. Menggusur tanggul dengan metode criss-cross atau menyilang. Cara paling efisien untuk menggusur tanggul tengah atau center berm adalah dengan metode menyilang.
Operator mendorong bagian belakang tanggul ke slot sebelah kanan atau sebelah kiri. Pada pendorongan berikutnya, digusur dari arah yang berlawanan dari pendorongan pertama menuju ke slot di sisi lain dari tanggul tengah. Cara ini akan menciptakan pola yang menyilang dan akan memanfaatkan seluruh slot serta memastikan material digusur ke depan, bukan ke samping. Cara ini membutuhkan operator dengan kemampuan tinggi. Menggusur tanggul ke dalam slot mengharuskan operator untuk merendahkan posisi blade dan membuat sudut serta mengemudikan doser yang bermuatan. Jika operator mencoba menggunakan kopling dan rem untuk mengendalikan doser yang berisi muatan, maka hal ini dapat menimbulkan kerusakan. Jika operator mengalami kesulitan dengan cara ini dan pengoperasian doser sudah berlebihan, maka operator disarankan untuk menggunakan teknik lain dengan tingkat efisiensi yang kurang, yaitu melakukan straddle atau mengangkangi, di mana efisiensi produksi diabaikan untuk menghindari kerusakan dan keausan pada dozer. Bandingkan muatan banyak yang lambat versus muatan sedikit yang cepat. Teknik mana yang lebih produktif? Muatan besar lambat atau muatan kecil cepat? Dalam ilustrasi ini, material dalam jumlah sama akan dipindahkan oleh dua dozer. Dozer pada gambar kiri akan memindahkan material dalam 3 kali pendorongan, dan pada gambar kanan, dozer akan memindahkan material dalam 4 kali pendorongan. Kecepatan dorong rata-rata untuk setiap dozer akan berbeda, tetapi kecepatan saat kembali akan sama untuk kedua dozer tersebut. Intinya, bahwa tingkat produksi dozer yang mendorong muatan besar secara lamban berada di atas dozer yang mendorong muatan sedikit. Dozer yang mendorong lebih cepat memiliki waktu peredaran yang lebih cepat setiap jamnya, tetapi persentase waktu untuk bergerak mundur dalam total peredaran akan lebih tinggi, dan seperti kita ketahui, waktu yang digunakan untuk bergerak mundur tidak produktif.